yang ada di Mekah atau juga yang berada di Madinah, tujuannya adalah untuk agar nanti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an, dalam sebuah ayat yang mana ayat ini apabila dibaca oleh kaum muslimin, maka mereka pasti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat tersebut Bapak Ibu? Ayat yang apabila kita baca mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Surat apa? Tak nak ingin syafaat Nabi. Apa suratnya? Surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, al-mulk. Ayat ini Bapak Ibu, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal Qur'ani 30 ayat. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang jumlahnya hanya 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufiralah. Seseorang apabila senantiasa membacanya, maka mesti dia akan mendapatkan syafaat dan diampunkan oleh Allah, dan dia di antara tanda yang akan mendapatkan husnul khatimah. Maka di antara salah satu cara agar kita husnul khatimah adalah sering-sering kita membaca suratul mulk. Jadi surat al-mulk itu adalah surat al-mani'ah. Di antara salah satu nama surah Al-Mulk adalah surat Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu maknanya surat yang akan melarang kita atau menghalangi kita dari siksa kubur. Jadi husnul khatimah, selamat di alam perkuburan, di akhirat mendapatkan syafaat. Artinya ayat ini merupakan di antara ayat yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu suratul Mulk. Kalau bisa mereka berusaha untuk menghafalnya sehingga hari-hari mereka bisa mereka membaca suratul Mulk. Baik Bapak Ibu, kita akan bacakan sedikit daripada surah Al-Mulk dan apa makna yang ada di dalamnya, tujuan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan, Allah hidupkan kalian, Allah wafatkan kalian, yang satu diberi, yang satu tidak diberi, liyabluwakum, karena Allah ingin menguji kalian. Jadi ujian itu ada dengan kebaikan, ada dengan keburukan, ada dengan berlebih harta, ada dengan kekurangan harta. Semua adalah ujian. Orang yang tidak ada harta diuji, orang yang berlebih hartanya juga diuji, orang yang biasa juga diuji. Semua kita mendapatkan ujian. Karena di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memberikan ujian kepada seorang hamba tersebut. Kalau seorang hamba tidak dicintai oleh Allah, maka dia tidak diuji oleh Allah. Itu saja tandanya. Makanya suatu ketika Nabi SAW kedatangan tamu, pria yang kekar, berotot, kuat, gagah. Kemudian setelah itu Nabi SAW bertanya dengan pertanyaan yang sederhana. Kemudian setelah orang ini pergi, apa kata Nabi SAW? Siapa di antara kalian yang ingin melihat penduduk neraka, lihatlah orang ini. Siapa di antara kalian yang ingin melihat penduduk neraka, lihatlah orang ini. Ternyata dilihat Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang ini tidak pernah sakit. Karena orang ini tidak pernah sakit. Dan kita kalau tidak pernah sakit berarti tanda Allah tidak sayang. Kalau kita tidak pernah sakit berarti Allah tanda tidak sayang. Makanya Fir'aun tak pernah sakit Bapak Ibu. Ujung-ujungnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kalian. Dia tidak pernah sakit, tidak pernah miskin. Makanya orang yang tidak pernah diuji oleh Allah, itu tanda Allah tidak sayang. Dan sebaliknya apabila diuji oleh Allah, maka itu tanda sayang. Ujian itu banyak macamnya. Rasa takut, sakit, kekurangan harta, kemudian ujian anak, keluarga, banyak ujian. Dan itu tanda kehidupan. Karena memang kehidupan ini bukan tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Makanya kita semua hafal ayat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kita juga harus ingat apa ayat selanjutnya. Ayat ini kalau dibaca sampai di sini tak cukup. Apa ayat selanjutnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sambungan yang penting. Tak tahu ya? Nanti cari sendirilah. Kita cari sendirilah nanti ya. Nanti kita lanjutkan kepada ayat yang tadi kita sebutkan. Liyabluwakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang telah memberikan kepada kalian kehidupan, kematian, tujuannya adalah untuk memberikan ujian. Jadi hukum asal dalam dunia ini adalah ujian. Karena tanda Allah sayang. Baik. Kemudian Bapak Ibu, apa sambungan ayat ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Ahsan itu artinya yang terbaik amalannya. Nah, dari sini para ulama menyebutkan Bapak Ibu, di antara yang Allah perintahkan kepada kita untuk melakukannya adalah yang terbaik amalannya, bukan yang terbanyak amalannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah melakukan amalan yang terbaik, bukan yang terbanyak. Kenapa demikian? Karena di antara sifat kita ini Bapak Ibu adalah boring. Kita ini bosan beribadah, penat lelah. Makanya kita tidak pernah diminta banyak beribadah, tapi kita diminta baik dan selalu beribadah. Paham perbedaannya? Kita tidak diminta banyak beribadah, tapi diminta baik beribadah dan selalu beribadah. Karena kalau kita banyak beribadah, maka kita tidak akan selalu beribadah. Karena di antara salah satu sifat manusia adalah bosan, lemah. Kita itu kalau beribadah lemah, bosan, penat, lelah. Kita contohkan saja Bapak Ibu. Ketika kita datang ke Masjid Nabawi pertama kali, bagaimana perasaan kita? Terharu, menangis. Itu hari pertama. Kalau hari ketiga, sudah tertawa hahaha semua. Seolah-olah kita melupakan baru kemarin kita menangis. Dan kita tidak akan bisa berlama-lama demikian. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi Allah tidak perintahkan kita banyak beribadah. Allah tidak perintahkan kita banyak beribadah, tapi selalu beribadah. Selalu beribadah, itu yang diperintahkan oleh Allah. Contoh misalnya, ada orang yang satu hari dia bersedekah setiap hari 10.000 rupiah. Kemudian ada orang yang bersedekah 1 juta rupiah, tapi 1 kali 1 bulan. Kira-kira mana yang terbaik? Kira-kira mana yang terbaik? Ada orang yang bersedekah cuma 10.000, tapi setiap hari. Ada orang yang bersedekah 1 juta, tapi 1 kali 1 bulan. Mana yang terbaik? 10.000. Mana yang terbaik? 10.000. Salah. 1 juta. 1 juta setiap hari ya? 1 juta setiap hari. Kalau bisa, tapi bisa atau tidak? Tidak bisa. Berarti kita kembalikan kepada yang tadi. Lebih bagus 10.000 satu hari dibandingkan 1 juta 1 kali sebulan. Tidak, bahkan walaupun contoh kami di sini, contoh kita di sini, lebih bagus kita bersedekah 1 real setiap hari daripada sekali umrah cuma sedekahnya 100 real tapi sekali. Karena kita dituntut beribadah setiap hari, bukan sesekali, walau sedikit. Karena kalau banyak, kita tidak akan sanggup dan tidak akan kuat. Karena sifat kita ini Bapak Ibu, Allah sebutkan sifat kita itu yang pertama dhaif. Dhaif itu lemah. Apalagi sifat manusia qatur. Qatur itu artinya bakhil, kikir, kedekut. Kemudian dhaif, lemah, bakhil. Kemudian saum itu boring, bosan. Itu semua sifat manusia. Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak dituntut banyak beribadah, tapi selalu bersama. Misalnya ada orang salat malam cuma 1 rakaat, tapi setiap hari. Ada orang salat malam 25 rakaat, tapi 1 kali 1 bulan. Mana yang terbaik? 25 tiap malam ya. Tapi sanggup atau tidak? Tak akan ada yang sanggup. Maka kita kembalikan 1 rakaat walau tiap hari, walau 1, tapi terus. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang berketerusan walau sedikit. Makanya ibadah Bapak Ibu, kalau banyak berarti itu bukan dari Nabi. Itu saja kaedahnya. Kalau banyak itu bukan dari Nabi. Contoh, ada salah seorang sahabat Bapak Ibu, namanya Abdullah. Abdullah banyak ya, tapi dia adalah Abdullah bin Amr bin As. Jadi dia minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, waktu itu dia masih muda, masih sehat, masih kuat. Ya Rasulullah, saya ingin berpuasa, puasa sunnah maksudnya. Kalau puasa Ramadan sudah diwajibkan kepada semuanya. Apa kata Nabi? Cukup bagi kamu puasa Senin dan Kamis. Cukup bagi kamu puasa Senin dan Kamis. Kemudian apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, aku masih kuat lagi. Aku masih kuat. Kalau kamu masih sanggup, maka puasalah tambah lagi Ayyamul Bid. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Disebut dengan Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian sahabat Abdullah kembali mengatakan, ya Rasulullah, saya masih kuat.
Maka apa kata Nabi? Kalau kamu masih kuat, maka puasalah seperti puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Dan itu adalah puasa yang terbaik. Artinya kalau seseorang puasa Daud, maka semua puasa sunnah cancel semua. Karena itu yang terbaik. Kemudian apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, saya masih kuat. Apa kata Nabi? Tidak ada lagi yang lebih kuat dan lebih bagus daripada itu. Artinya kalau ada orang yang puasa setiap hari, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Puasa Ramadan? Berarti puasa, ini bicara puasa sunnah ya. Berarti apabila ada orang berpuasa setiap hari, berpahala atau berdosa? Kalau Ramadan enggak. Di luar Ramadan, berpahala atau berdosa? Siapa yang jawab angkat tangan dan bertanggung jawab. Ini bahaya, ini masalah dosa pahala ini. Siapa yang bisa jawab? Tetap berpahala. Tetap berpahala, kenapa? Sepanjang dia melaksanakan itu kembali pada nawaitunya. Berbicara masalah nawaitu, malu dunia. Niatnya dia semata-mata hanya karena Allah puasa. Tapi Nabi mengatakan tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud. Jadi mana yang betul, kita atau Nabi? Macam mana? Kita masih berdiskusi ya, mana yang betul? Saya kembali pada yang menilai. Itu semua sudah pasti kembali kepada yang menilai. Tapi kita berbicara tentang Nabi SAW. Nabi mengatakan tidak ada lagi berpuasa lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Kemudian ada yang berpuasa setiap hari. Jadi macam mana? Tidak dosa dan tidak dapat pahala. Tidak berdosa, jadi dapat apa? Contoh yang lain, agar nanti kita paham. Ya, contoh lain. Ada orang, Nabi SAW mengatakan, wahai fulan, wahai kaum muslimin, baca Al-Quran. Maka para sahabat bertanya, kira-kira mengkhatamkan Al-Quran itu berapa? Maka Nabi SAW mengatakan 1 kali 1 bulan. Berarti kalau 1 kali 1 bulan, 1 hari 1 juz. Kemudian ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya masih kuat. 1 hari 1 juz terlalu sedikit. Maka Nabi mengatakan, boleh khatamkan Al-Quran 1 kali 7 hari. Berarti 1 kali 1 minggu. Berarti 1 hari 3 juzuk. Bisa dipahami? Atau lebih sedikit. Kemudian apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, saya sanggup untuk membaca Al-Quran lebih daripada itu. Maka apa kata Nabi? Kalau kamu lebih kuat lagi, maka bacalah 1 kali dalam 3 hari. Dan tidak ada lagi yang lebih bagus daripada 1 kali 3 hari. Kemudian ada orang yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali 1 hari. Apa hukumnya? Boleh. Meninggalkan kewajibannya dia. Di libur. Boleh atau tidak? Saya tak terima kalau. Saya perlu alasan. Ya, apa buktinya, dalilnya? Kalau berandai-andai, semua kita bisa berandai-andai. Tidak boleh, Ustaz. Kenapa tidak boleh? Karena ada kewajiban lain yang harus dilakukan. Imam Syafi'i 2 kali khatam lah 1 hari. Tapi bulan Ramadan. Macam mana? Bukankah Imam Syafi'i 2 kali khatam 1 hari? Ramadan kan memang harus banyak-banyak beribadah. Kalau di luar Ramadan? Ngikutin yang Rasulullah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Karena kalau kita khatam 1 kali 1 hari, kira-kira bisa berkelanjutan atau tidak? Kita sanggup 1 kali 1 tahun. Bisa dipahami? Dan kita tidak akan khusyuk. Ada di antara kita di sini yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali 1 hari? Ada? Ada yang pernah baca? 1 kali 3 hari ada? Siapa? Agar kita tanya berapa durasi waktunya gitu loh. Ada? 1 kali dalam 1 hari ada? Tidak ada. 1 kali 3 hari ada yang khatamkan Quran? Tidak ada. 1 kali 7 hari? Coba bayangkan, terlalu lemah kita kalau kita Bapak Ibu. Makanya kita kembali kepada konsep yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah perintahkan kita ahsan, yang terbaik. Dan di antara sifat kita itu Bapak Ibu tidak kuat. Makanya Abdullah bin Amr bin As tadi yang bertanya kepada Nabi, aku menyesal katanya, aku menyesal. Kenapa dulu aku tidak berpuasa Senin Kamis saja dan puasa Ayyamul Bid saja? Karena kalau sudah tua, kalau kita nak puasa, obat 5 macam harus diminum.
Iya atau tidak? Kita tidak akan kuat bertahan. Tapi yang diperintahkan dalam agama itu beribadah selalu walau sedikit, karena tujuannya adalah supaya nanti apabila malaikat maut datang pada hari itu mencabut nyawa kita dalam keadaan beribadah. Contoh yang kita sebutkan tadi misalnya, sedekah dia 1 real 1 hari, yang satu 100 real 1 kali 1 bulan. Nah, kenapa 1 real 1 hari lebih bagus Bapak Ibu? Karena supaya nanti apabila malaikat datang pada waktu itu, dicabut nyawanya, dia dalam keadaan bersedekah. Dia dalam keadaan sholat walau 1 rakaat. Dia dalam keadaan melakukan baca Quran walau 1 halaman. Itu yang diinginkan dalam agama. Maka itu disebut dengan ahsan. Makanya kalau kita pahami bahasa Arab Bapak Ibu, kalau banyak itu bahasa Arabnya aksar. Kalau terbaik itu bahasa Arabnya ahsan. Dan Allah mengatakan di dalam ayat ini, ayyukum ahsanu amala. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Begitu juga dikala kita berada di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ini Bapak Ibu, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan di antara bonus yang harus kita ingat baik-baik. Tidak ada satupun ibadah yang dilakukan kecuali semuanya akan dilipat gandakan pahalanya, semuanya tanpa terkecuali. Jadi yang dilipat gandakan itu bukan hanya salat, puasa juga, sedekah juga, baca Quran juga, zikir juga, semua. Tapi tidak ada yang tahu berapa kelipatan pahalanya. Yang diketahui adalah ibadah salat. Dan ibadah salat pun kita tak tahu berapa keutamaan salat di Masjid Nabawi. Karena Nabi mengatakan orang yang salat di Masjid Nabawi berapa pahalanya? Kalau 1000 berarti kita tahu. Lebih daripada 1000. Nabi mengatakan orang yang salat di Masjid Nabawi pahalanya lebih daripada 1000. Lebih daripada 1000 itu berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Berarti salat pun kita tak tahu berapa pahalanya. Bisa dipahami? Salat pun kita tak tahu berapa pahalanya. Maknanya di situ adalah ajang kita berlomba. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita melaksanakan ibadah ini Bapak Ibu, maka ingat ada salah satu kaedah yang berat sekali bagi kita bersama. Kaedah tersebut apa bunyinya? Kasratul imsas tufqidul ihsas. Semakin sering kita berinteraksi dengan sesuatu, semakin hilang rasa sensitifnya. Semakin sering kita berjumpa, semakin kita membuat bosan. Semakin kita sering bermuamalah, semakin hilang rasa sensitifnya, hilang. Tidak usah jauh-jauh. Misalnya pasangan suami istri saya, pertama kali menikah macam mana bentuknya? Oh, gandengan tangan kemana-mana, seolah tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Tapi kalau anak sudah 5, kamu sana saya sini. Itu makna daripada kaidah ini. Itu contoh dalam kehidupan dunia. Tapi contoh dalam kehidupan ibadah di Masjid Nabawi, makanya tadi kita contohkan, pertama kali kita datang ke Masjid Nabawi, Allahu Akbar, 2 jam sebelum azan kita sudah datang. Iya atau tidak? Ibu-ibu, salat malam, salat subuh jam berapa bangunnya? Jam 1. Kapan bangunnya? Kapan tidurnya? Nggak ada tidurnya, dari istirahatnya. Tapi itu hari pertama. Hari kedua, jam berapa bangunnya? Jam 2. Hari ketiga, jam 4. Hari keempat, tidak salat subuh. Itu disebut dengan tufqidul ihsas. Kasratul imsas tufqidul ihsas. Semakin banyak kita berinteraksi dengan sesuatu, maka rasa sensitifnya mulai hilang. Pertama kali kita datang ke Masjidil Haram Makkah atau Madinah, semangat kita kuat. Tapi dikala waktu sudah semakin berlalu, semangat itu semakin kendor. Maka disitulah kita meminta kepada Allah, ada salah satu namanya adalah istiqamah. Dan itulah tujuan daripada kita beribadah, melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kita melaksanakan, tujuan kita datang ke sini untuk apa Bapak Ibu? Melaksanakan ibadah umrah. Orang umrah itu banyak Bapak Ibu. Dan Allah tidak memuji orang yang melaksanakan ibadah umrah. Biasa saja orang melaksanakan ibadah umrah. Yang dipuji itu adalah mabrurah. Bisa dipahami? Mabrurah. Apa arti mabrurah? Apa arti mabrurah? Apa arti mabrurah? Apa arti mabrurah? Ini sudah setiap hari Ustaz ceramah tentang mabrurah nih Ustaz ya. Macam tak masuk nih. Apa arti mabrurah? Manasik kan tiap hari kan Ustaz ya? Mabrurah, apa arti mabrurah? Mabrurah itu bukan diterima. Apa arti mabrurah? Diterima itu makbulah. Mabrurah artinya
Umrah mabrurah itu Bapak Ibu, umrah yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Baik diambil dari kata birrun. Nah, ujian daripada orang yang umrah mabrurah itu Bapak Ibu bukan di sini. Di sini kita rajin beribadah biasa, semua orang rajin beribadah. Tapi ketika kita pulang ke kampung, di sini masih sholat jamaah, rajin sholat jamaah di kampung, sholat jamaah atau tidak? Kalau laki-laki tak lagi salat berjamaah, ketahuilah dia tidak mendapatkan umrah mabrurah. Yang ibu-ibu di sini masih baca Quran, menangis di kampung halaman seolah-olah dia sudah berpisah ma'assalamah wahai Al-Quran, maka itu bukan mabrurah. Kalau kita hanya beribadah di sini, sampai di kampung halaman tak lagi mau beribadah, maka itu tidak disebut dengan mabrurah. Tidak mendapatkan mabrurah. Karena mabrurah itu artinya mendatangkan kebaikan setelah kita pulang dari tanah haram. Tanah haram ini beribadah wajar karena memang semua kita di sini beribadah. Kita tidak ada yang bekerja di sini kan? Hari-hari rutinitas kita memang beribadah, fokus beribadah. Tapi di kampung halaman, apakah kita masih beribadah atau tidak? Walau kadarnya sedikit. Karena kita bekerja, ada kegiatan. Tapi misalnya di sini 1 jam sebelum azan, di kampung halaman mungkin pas azan. Di sini bisa 1 juzuk 1 hari 1 juz, di kampung halaman 1 halaman. Artinya masih ada ibadah yang biasa dia lakukan. Di sini berdoanya 5 jam, di kampung halaman berdoanya misalnya setengah jam, itu masih disebut dengan mabrurah. Tapi kalau ditinggalkan, maka tidak lagi disebut dengan mabrurah. Dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya umrah yang mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu, sampai di sini pembahasan yang kita bisa sampaikan. Sekarang kita buka soal jawab. Kalau ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilakan. Jazakumullahu khairan. Baik, sila. Ustaz, tadi di awal Ustaz menjelaskan terkait ujian seseorang itu yang dilakukan itu dia merasa ujian kesehariannya. Tapi saya mau tanya gini ya, orang itu yang dihadapnya itu dia tahunya itu ujian atau ajab dari Allah apa ya? Maksudnya gini, kalau saya lagi diuji di sana kan dia sedikit ada rasa untuk naik kelas kan gitu ya, namanya ujian kan ya. Terus tapi kalaupun seorang itu dalam ajab berarti kan ada suatu hal yang dilakukannya. Nah itu kan balik lagi ke hati. Kalau saya mungkin melihatnya begitu. Tapi untuk yang pada umumnya kita melihat ini masalah yang kita temuin ini ujian atau ajab itu dari Allah itu apakah hati kita itu tahu atau enggak, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Baik, barakallahu fikum Bapak Ibu. Kita harus tahu ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu apabila sayang kepada seorang hamba, suatu kaum, maka Allah akan memberikan kepada dia ujian. Dan orang yang paling berat ujiannya, siapa orang yang paling berat ujiannya Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kecil, semenjak lahir diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Meninggal ayahnya, meninggal ibunya, meninggal kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya, kemudian umur 9 tahun sudah mengembala kambing penduduk Mekah, mencari duit, berdagang, kemudian menikah, semua anak laki-lakinya meninggal, belum lagi banyak ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa kita membedakan antara ujian dengan adab? Kurang lebih itu pertanyaannya. Tapi Bapak Ibu, ketika seorang hamba mereka dekat dengan Allah, salat alhamdulillah, puasa alhamdulillah, sedekah alhamdulillah, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk ujian agar Allah mengangkat derajatnya. Apabila seorang hamba melakukan maksiat, dia jauh dari Allah, kemudian diuji oleh Allah, maka itu adalah teguran dan bisa jadi itu adalah bagian daripada azab untuk menggugurkan dosanya. Apabila ada seorang hamba tenang nyaman hidupnya, tidak ada diuji oleh Allah, maka itu dinamakan dengan istidraj. Istidraj itu Bapak Ibu artinya Allah biarkan dia berleha-leha dalam kehidupan dunia, semena-mena semua dia lakukan silakan, sampai masanya dikala dia sudah lalai, dikala dia berada di puncak ketinggian, maka dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu disebut dengan istidraj. Itulah perbedaannya apakah kita diuji atau diazab oleh Allah. Secara umum Bapak Ibu, setiap kita pasti melakukan dosa dan maksiat. Setiap kita pasti melakukan dosa dan maksiat. Kita tidak membahas apakah ujian ini azab atau ujian, musibah ini azab atau ujian. Terlepas daripada itu semua, tujuan jadi gini Bapak Ibu. Masalah ibadah. Siapa tadi kita baru sholat asar? Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang bisa mengatakan sholat asar saya diterima oleh Allah?
Ada yang bisa mengatakan demikian? Ada? Kiaskan kepada semua ibadah. Tidak satu pun kita yang bisa mengatakan ibadah kita diterima. Kalau ibadah kita tidak pasti diterima atau tidak, kira-kira kita mendapatkan pahala atau tidak? Ya, tidak tahu juga. Iya, bisa dipahami? Tapi kalau kita berbuat dosa, kira-kira kita dapat dosa atau tidak? Pahalanya tidak pasti, dosanya bisa dipahami. Kira-kira kalau ibadah tidak bisa kita pastikan, lantas yang membuat kita mulia di hadapan Allah itu apa? Siapa bisa jawab? Bapak tahu apa arti takwa? Coba kita perhatikan baik-baik. Ibadah, kebaikan, semua kebaikan yang kita lakukan, kita tidak bisa memastikan kalau itu diterima, ya atau tidak? Dan kita juga tidak bisa memastikan apakah Allah memberikan pahala atau tidak. Bisa jadi ada unsur riyanya, bisa jadi ada unsur sum'anya, bisa jadi, apalagi ibadah umrah ini Bapak Ibu. Ibadah umrah ini ibadah yang paling banyak unsur riya dan sum'anya. Kalau sholat, kita sholat berjamaah nih. Pernah tidak kita mengumumkan, hai kawan-kawan tetangga kami mau sholat jamaah dulu, ayo makan-makan dulu. Pernah atau tidak? Kalau ingin zakat, pernah tidak seperti itu? Hai kami mau zakat dulu, ayo kita kumpul-kumpul dulu. Pas mau umroh, apa yang kita lakukan? Kita panggil semuanya agar orang tahu kalau kita umroh. Kira-kira kita bisa tahan hati atau tidak? Semakin banyak yang memuji, semakin membuat kita semakin jatuh. Karena pujian itu adalah sembelihan. Semakin banyak yang memuji, semakin banyak yang menyembelih. Dan di antara ibadah ikhlas itu Bapak Ibu adalah mereka yang berusaha menyembunyikan amal ibadahnya. Di antara tanda keikhlasan adalah mereka yang berusaha menyembunyikan amal ibadahnya. Kita kembalikan. Jadi kalau kita beribadah, kita tak tahu apakah ibadah diterima. Kita hanya bisa berharap semoga diterima. Kalau kita tidak bisa memastikan diterima, kita juga tidak bisa memastikan apakah dapat pahala. Tapi kalau kita berdosa, pasti dosanya. Lantas kira-kira apa yang membuat kita masuk ke dalam surga? Apa yang membuat kita diangkat derajatnya? Musibah tadilah, ujian. Makanya kenapa ada ujian Bapak Ibu? Ujian itu pasti pahalanya. Bahkan seseorang itu bisa masuk surga dan dimudahkan masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena ujian yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah ingin kita berjalan di muka bumi tanpa dosa, dengan ujian bukan dengan ibadah. Kalau ibadah kita tidak ada yang pasti. Makanya tadi kita menyebutkan di antara tanda Allah sayang kepada seorang hamba akan diuji. Mau ujian namanya mau azab. Karena apabila kita melakukan dosa, kemudian ditegur oleh Allah, ada ujian, berarti teguran namanya. Supaya kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Allah ingin selalu hambanya kembali. Jauh dari maksiat dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga para ulama menyebutkan ujian itulah yang akan mengangkat derajat kalian setinggi-tingginya. Dan itulah yang menyebabkan kalian dimudahkan langkahnya masuk surga. Bisa dipahami Bapak Ibu? Contoh misalnya, ada orang tua yang meninggal anaknya. Kemudian orang tua ini Bapak Ibu, orang tua ini amalannya biasa, sholat biasa, puasa biasa, zakat biasa. Tapi nanti di akhirat apa yang terjadi? Maka dia dipaksa oleh anaknya masuk surga. Coba bayangkan, dipaksa oleh anaknya masuk surga. Kenapa? Bukan karena ibadahnya, tapi karena kesabaran dikala dia berpisah dengan anaknya tadi. Dengan ujian yang tadi disebutkan. InsyaAllah bisa dipahami ya. Jadi apakah itu azab atau ujian? Itu kita tidak terlalu bahas. Tapi bagaimana supaya ujian itu bisa mendekatkan diri kita kepada. Karena ada orang yang diuji Bapak Ibu, mereka semakin jauh. Ada orang yang diuji, mereka mengatakan, ya Allah, apa salahku? Wah, kalau sudah itu bahasanya, maka itu bahaya. Bisa dipahami ya? Jelas Pak ya? Tapi yang lain kami persilakan. Yang mana dulu? Ya, terserah. Yang lebih tua lah ya. Nah, kita dulu kan yang lebih tua ya. Baik, Masya Allah. Silakan Pak. Makasih atas pencerahannya. Ada sedikit yang agak mengusik ya setiap praktek ibadah, terutama dalam umroh ini aja Ustaz. Kita tahu bahwa syarat diterimanya amal itu minimal 2 deh. Dilakukan oleh orang mukmin sesuai dengan syariat. Kalaupun toh ada yang menambah lagi dengan
niat dan ikhlas, itu sisi lain. Saya selama umur ini Ustaz, mungkin karena minimnya pengetahuan, saya ngelihat di Masjid Nabawi Ustaz. Saya tahulah akhirnya ketika kita sholat itu imam itu Ustaz, ada di satu titik. Jamaah itu kalau kita ngelihat banyak yang di depannya imam ini, yang pelataran, bahkan di dalam Nabawi sendiri itu ada beberapa shop yang justru menjorong ke depan imam. Nah, saya juga nggak tahu juga ada dasar atau segala macam, karena selama ini yang kita tahu segala macam kan tidak boleh bahwa shop itu berada di depan imam. Lah, seringkali mungkin ada di antara kita yang masbuk tahu-tahu di pelataran sebelah sini, atau tidak masbuk tapi posisinya kita ini di depan Imam Nabawi itu. Itu aja Ustaz, biar lebih meyakinkan saja sebetulnya. Syukuran. Terima kasih Ustaz. Dan kebetulan hotel kita di bagian depan ya, jadi kita lihat mana imam, di mana siapa yang berlebih. Biasanya yang terlambat datang ke masjid, apalagi yang tinggal di bagian depan, itu biasanya mereka sholat di depan imam. Baik, Bapak Ibu, tentu ini masalah fikih ya. Dan kita harus tahu, kalau masalah fikih, yang benar, yang salah, tidak berdosa. Bisa dipahami? Jadi itu kaidah fikih ya. Kaidah fikih itu bukan lebih kepada situasi dan kondisi. Itu kalau kaidah fikih. Kita tahu, semua kita sepakat ijma' para ulama, bahwa tidak boleh satupun orang yang berada di depan imam, satupun. Itu disepakati, tidak ada dipungkiri. Tapi faktanya bagaimana dikala kita melihat di Masjid Nabawi? Bisa jadi yang pertama mereka tidak tahu imamnya di mana. Dan kebanyakan orang yang umroh itu memang tidak tahu imamnya di mana. Iya atau tidak? Jangan kita anggap orang kita ini, alhamdulillah, kebanyakan negara lainnya itu Bapak Ibu, TV pun tak ada di rumahnya. Itu istilahnya. Jadi mereka tahu imam di mana. Jadi, dan kita berbaik sangka kepada saudara, bisa jadi mereka tidak tahu. Yang kedua Bapak Ibu, bisa jadi karena mereka tahu tapi mereka takut ketinggalan jamaah. Karena jamaah di Masjid Nabawi mulia. Daripada berjalan dari ujung ke ujung itu, kalau kita lihat kan selesai rakaat itu kan. Kami pernah Bapak Ibu musim haji. Ini kakek kami ya, keluarga kami sendiri. Kan biasanya di musim haji ada istilah arba'in kan? Ada istilah arba'in. Jadi pas di salat yang ke-40, biasanya ujian berat di sini ya. Pas yang salat ke-40, kebetulan liftnya macet. Tinggal di bagian depan dekat-dekat sini. Lantainya lantai 11. Kakek ini sudah berumur 75 tahun. Jadi macam mana? Tinggal satu lagi, 39. Ini 40 nih. Agar kita tahu macam mana ujiannya. Akhirnya, ayo nak, kita turun pakai tangga. Lantai 11 pakai tangga. Kemudian kita turun. Kemudian setelah turun, jalan sampailah di teras Masjid Nabawi. Pas sampai di pekarangan Masjid Nabawi, imam mengatakan Assalamualaikum. Sedihnya luar biasa. Yang tadi dikejar, tidak dapat dikejar. Nah, itulah kebanyakan kaum muslimin yang tinggal di bagian depan. Jadi yang membuat mereka itu kadang-kadang mereka tahu. Yang pertama karena tidak tahu. Yang kedua karena tahu tapi takut terlambat sholat berjamaah. Yang ketiga, mereka mengambil fatwa para ulama yang khusus di tanah haram Madinah. Karena memang ada fatwa di tanah haram Madinah, khusus di Madinah. Kalau sekiranya saf itu full, di Masjid Nabawi itu full, kalau full, maka boleh solat di mana saja selama itu bagian daripada Masjid Nabawi. Itu memang ada fatwanya. Tapi masalahnya kita tahu fullnya di mana. Apalagi di musim umrah ini full atau tidak? Tidak. Musim umrah ini tidak full, di belakang masih banyak kosong. Banyak. Kalau musim haji baru. Memang full. Tapi kalau musim umrah masih banyak kosong. Artinya apa solusinya? Jangan terlambat datang. Itu solusinya. Karena masalahnya terlambat datang, itu masalahnya. Ya Pak ya? Tapi bagaimanapun kita tetap berbaik sangka, sah atau tidak sah, maka bisa jadi mereka mengambil mazhab lain. Mazhab lain itu Bapak Ibu, seperti fatwa yang telah dikeluarkan. Memang ada kemarin kurang lebih 1 tahun yang silam, itu berkumpul ulama-ulama yang ada di Madinah,
memberikan fatwa, karena memang ada beberapa fatwa yang khusus di tanah haram Makkah Madinah yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lainnya, melihat situasi dan kondisi. Karena bagaimanapun hukum fikih lebih kepada situasi dan kondisi. Kadang hukum berubah dengan keadaan. Salah satunya solat di depan imam. Walau kita tidak menggalakkan yang demikian, kita tidak ingin. Tapi kalau ada keadaan, karena kita tidak tahu bagaimana keadaan orang lain, kita tidak tahu. Bisa jadi dia sakit perut, bisa jadi dia sakit kaki, bisa jadi dia ini, kita tidak tahu. Allahu a'lam. Jadi bagaimanapun hukum asalnya tetap tidak boleh. Tapi kalaupun ada, semoga Allah menerimanya. Karena bisa jadi karena alasan-alasan yang tadi disebutkan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi yang pembahasan mengenai masalah istiqomah, Ustaz. Kalau di sini mungkin girohnya tinggi ya, Madinah, Pertangis, betul seperti yang kata Anies. Tapi bagaimana setelah kembali ke Indonesia? Jadi kita itu alasan kesibukan pekerjaan macam-macam lah. Ya, betul. Susah sekali untuk misalnya untuk jamaah dan seterusnya. Ya. Meeting macam-macam itu ya 12. Ya. Akhirnya gitu ya, nggak tepat waktu. Itu bagaimana tipsnya agar kita bisa istiqomah setelah kita umroh? Mudah jawabannya. Terus. Yang pertama. Baik. Yang kedua menarik juga mengenai masalah ria. Selain dengan situasi sekarang kan medsos macam-macam seperti ini aja kan kita streaming ya. Iya. Biar siar. Bagaimana kalau justru niatnya kita untuk syiar, Baik. jadi orang lain jadi termotivasi untuk umroh, Baik. tetangga ini dan sebenarnya apakah itu malah justru juga menjadi Baik. kebaikan karena Baik. batasnya mungkin jadi tipis. Atau mungkin saya sendiri tahu dari Amar itu dari Instagram. Kalau nggak ada Instagram, saya nggak tahu. Baik. Seperti itu. Baik. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Baik, kalau yang pertanyaan yang kedua yang ria cukup Ustadz saja, saya tidak masuk ya, karena Ustadz yang live streaming ya, saya tidak masuk di situ ya. Baik. Kalau yang disuting itu kan kegiatannya bukan ibadahnya. Yang menjadi masalah itu kalau dia berdoa di Raudhah menangis di depannya ada 5 kamera, kan itu kan. Sedekahnya cuma 30 real korma yang 3 kilo dibagi-bagi di Masjid Nabawi. Tukang rekamnya berapa orang tuh? Lagi sedekah di Masjid Nabawi. Itu bisa dipahami. Tapi kalau promosi ini ibadah ini itu lain. Jadi kita harus bedakan mana yang ria bisa mendatangkan ria, mana yang bisa membuat promosi. Promosi itu tidak mungkin Ustadz mempromosikan orang sedang menggantung di Ka'bah kemudian menangis-nangis promosikan ini Amar tuh, tidak mungkin Ustadz ya. Bisa Bapak pahami perbedaan itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertanyaan pertama, bagaimana supaya kita istiqomah? Itu jawabannya mudah sekali. Karena kita sudah sibuk dengan hiruk pikuk, umroh lagi. Semangat lagi. Aman lagi. Itu bukan saya ya. Itu bukan saya. Kenapa demikian? Umroh itu seolah-olah cas. Handphone kalau habis dicas, iman kalau habis dicas. Apalagi Madinah ini memang namanya Darul Iman, tempat cas iman. Makanya umroh itu harus berkali-kali, bukan sekali. Bisa dipahami? Umroh itu jangan sekali, karena umroh itu untuk ngecas iman. Sudah mulai lemah, seminggu di rumah semangat sholat berjemaah. 1 bulan kemudian, dia menjadi imam masbuk selalu kan. Kadang-kadang terlambat, kadang meeting, kadang itu. Umroh lagi, Allah semangat, buat lagi semangat. Makanya umrah itu berkali-kali, tak boleh 1 kali bagi mereka yang sanggup, dan semoga Allah berikan kesanggupan kepada kita bersama. Itu salah satunya Pak ya. Sebenarnya istiqomah itu banyak caranya banyak sekali. Salah satunya kalau kita belajar. Bagaimanapun kaum muslimin, belajar agama itu hukumnya fardu, bukan wajib. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan kalau disebut fardu itu wajib ganda. Artinya siapa yang tidak belajar agama maka mereka berdosa. Karena itu fardu. Bukankah Nabi mengatakan talabul ilmi faridah. Belajar agama itu fardu. Kalau fardu itu lebih wajib daripada wajib. Nah, salah satu bentuk belajar agama adalah belajar tentang Nabi. Maka kita akan melihat bagaimana Nabi dan sahabat beribadah. Bagaimana Khabbab dibakar kepalanya. Kemudian dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan kapan pertolongan Allah datang, kapan kami bisa mudah beribadah. Apa kata Nabi? Apakah Nabi sayang kepada dia atau apakah Nabi sabar dulu? Nah, apa kata Nabi? Wahai Khabbab, perjuangan kita ini dibandingkan dengan orang-orang terdahulu tidak sama. Orang dulu kalau beribadah itu dilarang. Kalau mereka tetap beribadah diletakkan gergaji di atas kepalanya. Kemudian dibelah 2 dan yang demikian tidak membuat mereka mundur dari agama. Kalau kita baca kisah-kisah ini, kita semangat atau tidak? Ternyata perjuangan kita ini hanya apa kira-kira? Hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara dunia. Dunia kalau dicari semakin lari. Dunia semakin dicari, semakin lari. Dan Nabi sendiri yang mengatakan, barang siapa yang tujuannya dunia,
maka masalahnya tidak akan pernah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan fakir untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah kaya, walau dia punya banyak harta, tapi dia tidak akan pernah kaya. Yang ketiga, dunia ya seperti itulah yang Allah berikan kepadanya, sesuai dengan takdirnya. Sambungan hadis ini, barang siapa yang menginginkan yang tujuan hidupnya akhirat, apa yang terjadi? Allah akan mudahkan masalahnya selesai. Setiap ada masalah mudah selesainya. Kemudian waja'ala ghinahu fi qalbi, dia akan menjadi kaya karena kaya itu ada di hatinya. Dia tidak akan pernah miskin. Dan yang ketiga, wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan kejar dia dan dia lari. Kami contohkan. Ini terakhir ya, sambil sebelum kita tutup. Setelah ini tak ada lagi pertanyaan ya. Abdurrahman bin Auf. Kita tahu kan Abdurrahman bin Auf satu-satunya sahabat yang takut kaya. Kalau kita takut apa? Itu dia. Jadi Abdurrahman bin Auf itu datang ke kota Madinah, berapa hartanya Bapak Ibu? 0. Tak ada harta satupun. Kemudian dia bekerja. Sebagian para ulama menyebutkan Bapak Ibu, memang betul-betul 70 triliun, 80 triliun kalau diangkakan sekarang ya. Harta Abdurrahman itu banyak sekali, susah dihitung. Dan dia takut kaya. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, dia ingin bagaimana supaya hartanya kurang. Maka dia melihat, terutama di musim sejuk seperti ini. Musim sejuk ini Bapak Ibu musim di mana korma tidak berbuah. Jadi memanfaatkan korma yang dulu tumbuh atau yang keluar di musim panas. Kadang-kadang di musim sejuk itu banyak korma yang tidak laku karena sudah kering, karena sudah kasar. Nah, apa kata Abdurrahman? Aku ingin mengurangkan hartaku dengan membantu seluruh penduduk Madinah yang memiliki harta yang kering atau korma yang kering. Supaya nanti korma mereka bisa dibeli, kemudian mereka kembali bisa memutar perdagangan kormanya. Jadi tujuannya dia ingin membeli korma yang ada di Madinah. Dibeli semuanya yang rusak-rusak itu. Tujuannya untuk mengurangi hartanya dan membantu kaum muslimin. Karena hartanya terlalu banyak. Jadi ingin mengurangkan hartanya. Sehingga penduduk Madinah mereka bersyukur. Korma mereka laku semua. Walaupun yang sudah keras. Abdurrahman tujuannya untuk mengumpulkan, mengurangi hartanya dan membantu kaum muslimin. Kemudian setelah beberapa saat, 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba datang utusan dari Habasyah. Dari kerajaan Habasyah. Mereka lagi marak-marak musim korma kering. Mencari korma yang tidak laku, korma-korma yang keras tadi. Korma yang keras ada pada siapa? Ada pada siapa? Dibeli dengan harga selangit. Yang tujuan awalnya untuk mengurangi harta, tapi bertambah. Itulah maknanya. Dunia kejar dia. Dia tak mau. Kalau kita kan takut miskin kan? Kalau dia takut kaya. Kenapa? Karena tujuannya adalah, itu harus kita ingat baik-baik. Tujuan kita bekerja ini untuk apa? Itu dia. Baik Bapak Ibu, semoga bisa memberikan manfaat terhadap nasihat singkat pada sore hari ini. Dan kita senantiasa berharap, bermohon, meminta kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan kepada kita bersama, agar Allah jadikan umrah kita ini adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Semoga Allah menerima setiap amal ibadah kita, Allah kabulkan doa dan permintaan kita. Dan semoga ini bukan umrah pertama kali. Semoga Allah kembali memberikan rezeki agar kita selalu beribadah sampai kita wafat dalam keadaan beribadah dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Saya jangan masuk ke kamar. Langsung izin saya. Barakallahu fiik. Masyaallah. Sehat ya. Ya, masyaallah sehat selalu Pak. Masyaallah Pak ya. Masyaallah sehat selalu. Masyaallah sehat ya. Sehat ya, masyaallah. Nah, masyaallah sehat. Bisa foto bareng. Yang laki-laki boleh ya? Yang laki-laki istri saya sendiri. Yang laki-laki bareng-bareng ya. Masyaallah sehat ya. Ya. Enak. Sini sebentar ya. Di mana kita? Sini. Sini. Oke. Geser sini. Ya,